Bapak Guru Wakil SPD selamat malam, yang menghormati Ibu Indah Supriyatni SPDSD selaku Kepala Sekolah dan juga mentor bagi PPK anak 20 Kecamatan Ambarawa. Dan tidak lupa kepada peserta orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPK Kabupaten Semarang Angkatan 60 Kecamatan Ambarawa. Mohon izin di sini saya menyampaikan acara yang akan berlangsung ke depannya. Adapun acara yang pertama ini adalah orientasi seminar oleh Bapak Arif Setiawan SPD, dilanjutkan nanti sesi tanya jawab dan juga masukan dari Ibu Mentor. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga, ada syarat-syarat yang harus diberikan kepada pemohon. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Bapak Arif Setiawan. Waktu Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terhormat pada Bapak Haji Agung Muhammad Gusti, Ibu Ibu Indah sudah sebagai mentor angkatan 60 orientasi. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tahun angkatan 2023. Dengan judul penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui TPACK kelas 5 untuk meningkatkan semangat belajar siswa di SD Negeri Kupang 01 Ambarawa. Terus sebelum saya memberi seminar, akan lebih baiknya kita berkenan dulu biodata saya. Nama Setiawan SPD, unit kerja di SD Negeri Kupang 01 Ambarawa. Berikutnya maksud dan tujuan dari orientasi P3K yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Terus yang kedua itu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Dan tujuannya pelaksanaan orientasi P3K ini yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Terus di Kabupaten Semarang mempunyai visi, yaitu mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/2020 tanggal 11 Agustus 2005 perihal untuk petunjuk teknis penyusunan dokumen RPJPD. Visi Kabupaten Semarang adalah bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri, atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, misi dari pemerintah Kabupaten Semarang yaitu ada 6 poin, ya, yang diantaranya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudidaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang kedua, mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Terus berikutnya ini ada menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance, didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, pengenalan visi dari SD Negeri Kupang 1, yaitu terwujudnya siswa yang aktif, berakhlak, mulia, berkarakter, terdepan dalam prestasi, inovasi, dan peduli lingkungan. Berikutnya, misi dari SD Kupang 1 yaitu membangun lingkungan yang membentuk siswa berakhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam keanekaragaman global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi siswa sesuai minat dan bakatnya. Berikutnya, yang keempat, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta mampu memotivasi siswa untuk selalu belajar, berpikir kritis dan kreatif. Terus yang terakhir yaitu menyiapkan tamatan yang menguasai iptek, peduli lingkungan, dan mampu bersaing di era globalisasi. Terus tujuan dari fungsi dari P3K di OPD meliputi satu, fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi edukasional atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Yang ketiga yaitu fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Di dalam rencana kerja tahunan, unit kerja SD Kupang 1 memiliki jabatan, yaitu tujuannya instansi unit kerja mandiri membentuk tamatan yang cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan berakhlak mulia, serta mampu mengembangkan diri dalam menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi, dan maupun bersaing di global. Terus rencana hasil kerjanya yaitu penerapan pelajaran pendidikan agama Islam melalui TPACK kelas 5 untuk meningkatkan semangat belajar siswa di SD Negeri Kupang 1 Ambarawa. Ya, berikutnya yaitu rencana kerja tahun pertama. Kegiatannya yaitu membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam yang menyenangkan melalui media TPACK. Yang kedua, untuk hasilnya atau outputnya itu terciptanya aplikasi pembelajaran PAI melalui media TPACK. Jadi pelajaran PAI itu bisa menyenangkan bagi peserta didik kita semua. Itu hasil ujian untuk di tahun pertama. Terus yang kedua, rencana kerja tahun yang kedua, kegiatannya yaitu meliputi mempercantik tampilan aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui media TPACK dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, Capcut, InMaster, dan lain-lain. Masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk pembelajaran. Untuk hasil atau outputnya yaitu peserta didik semakin tertarik dan menyukai pelajaran pendidikan agama Islam, ya, diselingi dengan media-media TPACK
yaitu bisa menggunakan PowerPoint. Terus yang ketiga, rencana kerja tahunan yang ketiga yaitu kegiatannya menambah fitur soal yang lebih menantang. Peserta didik untuk berpikir kritis pada aplikasi pembelajaran tersebut PAI, yaitu melalui PowerPoint dalam bentuk kuis maupun game. Terus bentuk hasil atau outputnya itu peserta didik semakin semangat dalam belajar pendidikan agama Islam dan terlatih berpikir kritis. Di tahun berikutnya yaitu tahun 4 tentang kerjanya yaitu kegiatan menambah fitur video interaktif pada aplikasi pembelajaran PAI di aplikasi PowerPoint, Tabtu dan KineMaster. Untuk outputnya peserta didik lebih memahami materi karena aplikasi lebih interaktif. Jadi siswa bisa lebih menyukai pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi tidak hanya di dalam kelas mendengarkan, ya, mengerjakan tugas, tapi siswa juga dapat melihat proses pembuatan atau penampilan di pembelajaran TPACK ini. Untuk berikutnya di tahun terakhir yaitu ada kegiatan mempublikasikan aplikasi pembelajaran PAI berbasis TPACK ke masyarakat. Jadi siswa itu bisa menerapkannya tidak hanya di sekolah saja, tapi bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat. Itu artinya aplikasinya terbesar mereka itu di luar SD Kupang Longsar Barawan. Jadi siswa itu bisa memberikan pembelajaran kepada teman-temannya, menunjukkan hasil editan video yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi yang bisa saya sampaikan kesimpulannya yaitu dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan aplikasi berbasis TPACK ini harapannya peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan siswa. Jadi siswa tidak hanya bermain game, tapi bisa kedepannya bisa membuat game itu sendiri, ya, dikembangkan di SMP, maupun perguruan tinggi. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin dari kita dulu memberikan masukan terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Terima kasih Pak Arif yang sudah menyampaikan hasil orientasinya selama ini kegiatan yang perlu kami tambahkan dari tahapan tahun pertama sampai kelima dari sistematika langkah kerja Pak Arif selaku guru di tahun pertama sampai kelima tadi kita sudah melihat adanya peningkatan kualitasnya yang mulai diawali dari PowerPoint sampai di tahun 5 nanti bisa mengajak putra-putri peserta didiknya untuk bisa bermain game sekaligus bisa membuat game sendiri dan juga hasil karya beliau ini bisa dipublikasikan ke masyarakat. Untuk itu Pak Arif, yang perlu kami sampaikan di sini di dalam judul penjenengan mengambil penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam melalui TPACK. Ini alangkah baiknya di TPACK itu panjenengan beri penjelasan TPACK itu apa, nanti di belakangnya sudah tinggal TPACK itu. Mungkin itu hanya masukan yang istilahnya sederhana tetapi bisa membantu untuk laporan panjenengan yang membaca yang konsep mungkin dibuat dengan
Kemudian untuk judul yang lembar halaman persetujuan nanti mau dicek dulu sebelum kami tanda sudah beri kode di sini itu. Kemudian untuk peningkatan yang publikasi tadi kami merespon sangat bagus karena bisa dinikmati oleh masyarakat di luar SD Negeri Kupang 1, sehingga hasil karya panjenengan tidak hanya diperuntukkan bagi SD panjenengan tapi bisa juga diperuntukkan untuk SD yang lain, yaitu yang diharapkan dari seorang P3K yang dari tahun pertama sampai kelima nanti harus menunjukkan adanya suatu kemajuan, utamanya di bidang metode pembelajaran di dalam kelas. Itu Pak Arif, terima kasih. Mungkin yang lain dari teman bisa memberi masukan untuk kesempurnaan laporan dari Pak Arif, kami persilakan. Jadi Bapak Ibu peserta bisa menambahkan atau bisa bertanya tidak apa-apa. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan kepada Pak. Tadi yang disampaikan pembelajarannya dengan mungkin, jadi misalnya untuk di tahun keempat penambahan aplikasi pembelajaran CAID Budaya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Untuk rencana yang ada di tahun keempat itu menambah fitur interaktif pada aplikasi pembelajaran. Itu misal kita membuat kuis, ya, aplikasi kuis yang terdapat di PowerPoint itu nanti bisa dibuat kayak pilihan ganda, terus nanti di situ menjawab pertanyaan, dan nanti jika salah di situ sudah ada pemberitahuan salah gitu. Jadi pengembangan pertanyaan pilihan ganda tapi dibentuk dalam PowerPoint itu, atau buat dibagi juga bisa pertanyaan terus nanti dikemas menjadi game. Sudah balik. Bisa dimulai Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain untuk Bapak Ibu peserta? Silakan untuk Ya, terima kasih untuk seminar yang saya sampaikan pada Bapak Ibu ini. Apabila ada kesalahan atau keputusan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.